peluang film Indonesia dengan warna lokal tetap besar ya di industri internasional ya. Iya. Dan juga enaknya kita nggak usah, zaman dulu saya disuruh mesti syuting bahasa Inggris. Maka saya panggil sutradara luar negeri untuk syuting bahasa Inggris. Jadi nggak pakai dubbing, shootnya langsung direct sound English. Ya. Tapi sekarang nggak perlu, sekarang tetap bisa memasarkan dengan produksi dalam negeri bahasa lokal. Dikasih subtitle dan mereka tetap beli. Selamat siang, Mr. Go. Selamat siang Pak Klis, apa kabar? Kabar baik, senang sekali hari ini bisa berbincang dengan Pak Gop. Oke. Dan Anda kelihatan segar, luar biasa. Alhamdulillah. Dan sekarang masih di kantor? Kemarin di kantor. Sekarang ini? Di kantor juga. Di kantor juga. Masih aktif sekali ya Anda ya? Masih aktif Pak. Kalau di Jakarta aktif. Iya. Biasanya? Kalau pas lagi ada acara ke luar negeri ya. Ya. Masih memimpin Rapi Film penuh ya, Mr. Gop? Masih. Iya, saya kira sudah diwariskan ke Pak Sunil tuh kemarin. Ya memang. Iya, semua produksi apa sih Pak Sunil sama anaknya Pak Sunat. Tapi memang industri kreatif tidak mengenal pensiun ya, Mr. Gop ya. Iya, benar. Kan kalau nganggur diam-diam nanti jadi pikun. Betul, dan itu tadi kreatif. Lebih baik aktif. Tapi lagi di mana Pak Aklis, di mana? Di Cinematheque? Betul, di kantor Cinematheque, Mister. Iya, kita ngobrol-ngobrol lah soal film ya. Boleh. Iya, karena Rapi Film ini saya mengenalnya kan dari saya masih mulai remaja nih, sejak kantornya masih rumah ya, rumah biasa. Sekarang Jalan Johar. Iya, sekarang ya waktu di Cikini pun kan masih sederhana, sekarang kan mewah banget ya, Mr. Gop ya. Iya. Tapi waktu itu Rapi Film sudah memproduksi film-film yang kemudian kita ketahui itu internasional, Om. Iya. Kita mulai produksi tahun 71, Pak. Iya. Tapi film didirikan tahun 68. Terus setelah 3 tahun kita mulai produksi. Dan waktu itu Anda cukup susah payah ya, karena memulai dari bidang usaha lain ya, Mr. Gop. Iya. Benar. Iya, gimana tuh cerita berdarah-darah, berkeringat-keringat di awal? Saya masih ingat waktu mau produksi. Iya, masih waktu mau syuting produksi pertama kan Air Mata Kekasih. Itu saya pergi ke almarhum Bung Turino Junaidi. Karena kita kenal sama beliau, untuk minta kalau bisa dia yang sutradara, menyutradari film itu. Tapi beliau bilang dia sendiri sibuk dengan produksi sendiri. Jadi nggak bisa, maka saya belajar sama beliau, menanyakan sutradara biasa bayar berapa, ini berapa, catat, karena produksi pertama kan dia banyak membantu, cuma dia bilang dia nggak bisa untuk menyutradarai karena dia punya produksi sendiri. Ya.
dengan Jadi perusahaannya, pelajar-pelajar ya dengan perusahaannya Panah Emas itu ya, Torino ya, Junior, dan juga ya kan waktu itu Sarinandi Film. Sarinandi Film, betul. Ya, Terus ya, pelan-pelan belajarlah produksi pertama, kedua si Bongkok, ya, syuting ini full di Jogja. Yang pertama akhirnya jadinya dengan Bung Lilik Sujio. ya, Lalu kedua juga si Bongkok dengan Lilik Sujio, film silat. Syutingnya di Jogja. ya, Itu dengan Sofan Sofyan, Widiawati, Kusno ya, Sujarwadi, Diki Zulkarnain, semua ya, bintang-bintangnya. Itu produksi kedua. Yang pertama dengan Suzana, Susana ya, Air Mata Kekasih. Mata Kekasih. Air Mata Kekasih dengan Suzana. Ya, Iya, kalau iya. Karena waktu awal, ya, ya. kalau zaman Rapi Film memproduksi film yang mendatangkan aktor Hollywood itu mulai tahun berapa, Mr. Glock? Itu tahun 90-an, 90-an. Oh, sudah. Karena kita kan coba pasarkan film Indonesia kita untuk luar negeri, kita dubbing, filmnya di dubbing seperti Jaka Sembung, Pasukan Berani Mati, kita dub ke bahasa Inggris di Hong Kong, kita dub untuk mau jual. Tapi mereka yang pembeli-pembeli semua bilang kalau you mau masuk ke dunia internasional, you mesti syutingnya bahasa Inggris. Kalau di dubbing itu Jerman bisa karena mereka semua film di dub. Tapi Amerika you nggak bisa jual kalau dubbing gini. Harus syuting bahasa Inggris. Maka kita pikir kalau syuting bahasa Inggris lebih baik kita ambil sutradara dari Amerika. Ya, ya. Maka produksi internasional pertama kita mengambil David Worth yang sutradara Kickboxer. Ya, David Roth. Ya, Kita ambil bintangnya Cynthia Rothrock, bintang laga. ya, Cindy Rothrock. Ya, Ya, Cynthia Rothrock itu judulnya dalam bahasa Inggris Lady Dragon. ya, Kalau dengan bahasa Indonesianya Tiada Titik Balik dengan Advent Bangun. ya, Advent Bangun, Cynthia Rothrock. ya, Jadi kita syuting itu dan ternyata mendapat respons yang sangat-sangat luar biasa. Karena saya masih ingat waktu pemutaran perdana di American Film Market, itu terakhir semua orang yang hadir, pembeli, tepuk tangan. Karena itu bukan festival, itu adalah bursa film. Semua orang tepuk tangan, mereka kagum film Indonesia bisa begitu bagus. Karena itu ada touch dari sutradara Hollywood. ya, Semua orang senang. Maka dari itu, setelah itu kita bikin dengan Cynthia Rothrock produksi kedua. ya. Produksi kedua, judulnya Bidadari Berambut Emas. Ya. Kalau di luar negeri mereka pasang Lady Dragon Part 2. Karena yang pertama kan sukses. Ya. Dia cari ide supaya judul komersial dengan Lady Dragon Part 2. Ya. Setelah itu kita bikin lagi satu pemburu teroris. Nah, bintangnya Pemburu lain. teroris. Outrage Fugitive. Bahasa Inggris itu kita ambil Frank Zagarino sama ada satu lagi bintang Billy Drago. Ya, yang jadi penjahatnya itu ya, yang jadi penjahatnya. Ya, yang jadi Billy Drago. Setelah itu kita stop karena kita kan mengalami krisis moneter 98. Ya. 98 jadi dolar yang biasa 2.000, 2.500 naik ke 16.000. 16.000. Jadi kita kan bayar ke artis, sutradara, bayar ke mereka dalam dolar. Maka wah, kita pikir budget ini bisa gila kita. Maka kita stop. Itu ya. Udah setelah itu udah kita tetap di dalam negeri aja. Sekarang tidak ada usaha memulai lagi. Jadi ya. Sekarang tidak ada usaha memulai lagi seperti itu, Mr. Go.
Enggak, karena kita lihat kan produksi lokal udah bisa bagus. Kita punya produksi lokal, kalau filmnya bagus kan hasilnya juga bagus, jadi nggak usah pusing lah pakai dolar, bayar ini itu. Dan sekarang kan budgetnya bisa gila-gila, dan film biasa-biasa susah di luar negeri laku. Waktu zaman itu 90-an sih masih oke ya. Tahun 90-an masih bagus, budgetnya masih murah. Kalau sekarang kan saingannya ketat, berat sekali. Saingannya berat sekali. Maka dari itu kita stop. Dan kita happy untuk produksi dalam negeri. Kalau Iya, memang filmnya bagus, bisa. iya, tapi Mr. God sudah merintis sejauh itu, kan sayang pasar market internasional yang sudah ditembus dengan bagus sekarang tidak dilanjutkan, kan sayang, Mr. God. Ya, tapi kan ada juga kayak The Raid bikin The Raid 1, The Raid 2. Mereka juga kan hasilnya bagus. Dan zaman dulu mereka minta harus di syuting Inggris. Tapi setelah saya nonton film The Raid, itu kan di luar negeri beli itu dalam bahasa asli, bahasa Indonesia dengan subtitle English. Jadi malahan kita nggak perlu sekarang membuat, tapi sama seperti kita memasarkan film kita Pengabdi Setan, itu kita tidak dubbing bahasa Inggris. Dan syuting juga bukan Inggris. Sekarang zaman udah berubah. Mereka mau local production, mau dengan bahasa lokal. Ya. Supaya bisa mendapatkan nuansa yang asli. Ya. Dan di subtitle dan tetap laku. Jadi maksudnya apa yang saya rintis, tapi tetap bisa kita pasarkan film-film yang malah film Indonesia dengan dikasih teks bahasa Inggris. Seperti kita punya Pengabdi Setan yang 1, Pengabdi Setan yang kedua, kita kasih ke perusahaan di Amerika untuk memasarkan. Dan menurut laporan mereka pun bagus, penjualannya bagus. Jadi peluang film Indonesia dengan warna lokal tetap besar ya di industri internasional ya. Iya. Dan juga enaknya kita nggak usah, zaman dulu saya disuruh mesti syuting bahasa Inggris. Maka saya panggil sutradara luar negeri untuk syuting bahasa Inggris. Jadi nggak pakai dubbing, shootnya langsung direct sound English. Ya. Tapi sekarang nggak perlu, sekarang tetap bisa memasarkan dengan produksi dalam negeri bahasa lokal. Dikasih subtitle dan mereka tetap beli. Beli ya. Hampir mereka. Hampir berapa persen produksi Rapi Film yang bisa tembus pasar internasional atau setidaknya Amerika lah, Mr. Gob sekarang ini? Enggak banyak ya, kebanyakan cuma horor itu. Pengabdi Setan 1 dan 2. Film-film horor kayaknya. Kalau drama dan komedi mungkin agak sulit ya untuk pemasaran di sana, karena film Hollywood kan banyak sekali yang komedi dan itu, tapi horor masih mereka gemari, mereka masih suka. Dan saingannya tadi ya lebih berat ya sekarang mereka produksi film. Ya. Biaya karena produksi mereka, biayanya, bintangnya mereka ambil yang top bintangnya kan, kita kalah saingan mereka.